Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la أشهد أن أشهد أن محمد رسول أشهد أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا
لا إله إلا الله اللهم رب هذه ذات الدم سلة القامة السنة يا الله beda mana Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in tariq wa tariqul jannatul ilmu. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, bahwa dengan izin Allah Jumat yang dimuliakan ini di tempat yang diberkahi oleh Allah, masjid kita ini, Allah masih memanjangkan umur kita. Itu berarti bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bersujud kepadanya, untuk senantiasa ingat kepadanya, untuk senantiasa zikrullah kepadanya. Maka patutlah kita sebagai seorang yang beriman bertakwa kepada Allah, atas segala nikmat itu wajib hukumnya kita mensyukurinya. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi kita semua yang menjadi panutan dunia wal akhirat. Maka kita ingat pesan-pesan indah beliau dalam hadis-hadisnya. Salah satu pesan yang selalu kita ingat, Nabi pernah menyampaikan kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa di antara kalian semua, kita semua umatnya ini, yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahku dalam kehidupanmu, kata Rasulullah, maka sungguh dia, kata Nabi, telah mencintai diriku. Maka siapa orang yang sudah mampu mencintai diriku dalam keseharian hidupnya, maka Nabi memberikan sebuah garansi kepada kita, kana ma'i fil jannah. Orang-orang yang sudah cinta kepadaku itu nanti, kelak nanti di hari kemudian akan bersama aku, sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya Allah, Jum'ah yang kau muliakan ini, di tempat yang kau berkahi, di masjid kami Jannatul Firdaus, semua kami yang hadir ya Allah memohon dan memohon kepadamu, semoga semua kami yang hadir ini khususnya adalah hambamu, umat Rasulmu, yang akan menemani Nabi kami masuk ke dalam surga ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Lewat mimbar yang mulia ini, hati berwasiat kepada seluruh jemaah
terlebih terhadap pribadi kami yang bertindak sebagai khatib. Pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada hari ini kita telah berada di ujung tahun 2022. Artinya hampir setahun perjalanan yang diberikan Allah kepada kita tahun ini akan selesai. Olehnya demikian, jangan kita sia-siakan umur yang diberikan oleh Allah. Karena orang yang berbahagia, orang yang beruntung dalam kehidupannya, ketika Allah berikan mereka nikmat umur, apakah sejam, apakah sehari, apakah seminggu, apakah sebulan atau bertahun-tahun, tapi umur yang diberikan Allah itu senantiasa mereka mempergunakan untuk sujud dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang celaka dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang ketika Allah berikan kesempatan untuk hidup di atas dunia, apakah itu sejam, sehari, seminggu, atau sebulan, atau bertahun-tahun, tapi justru dibalik oleh mereka tidak dipakai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya untuk melakukan berbagai maksiat dalam kehidupannya. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jikalau khatib sudah berdiri di atas mimbar, apakah berdirinya dalam bentuk khutbah Jumat, apakah berdirinya dalam bentuk khutbah-khutbah yang lain, Idul Fitri atau Idul Adha misalnya, ansitu dianjurkan kepada kita untuk apa? Pertama, diamlah, kita tidak boleh ada yang ngomong, tidak boleh ada yang bercerita, tidak boleh ada yang ngobrol, bahkan ketawa-ketawa. Ansitu, diamlah kita 1000 bahasa. Wasma'u, yang kedua adalah mendengarkan khutbah itu sebaik-baiknya. Sekalipun kita berada di Mekah mempergunakan bahasa Arab karena kita tidak paham, tapi kewajiban kita mendengarkan khutbah itu dengan baik. Yang ketiga, wa'ati'u rahimakumullah, dibarengi dengan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama kita senantiasa menyampaikan, jikalau kita mampu mewujudkan 3 hal ini pada hari Jumat ini, diam kita, tidak ada yang berbicara, mendengarkan khutbah itu dengan baik, dibarengi rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa pastikan Allah akan menurunkan segala rahmatnya yang ada pada kita semua pada siang hari ini. Semoga insya Allah kita semua adalah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jemaah yang saya hormati, dalam sebuah hadis tertulis dalam kitab adalah seorang ulama besar yang bernama Syed Ahmad Al-Hasimi menulis sebuah ayat hadis Rasulullah. Dalam kitab ini, hadis itu terdapat pada nomor hadis yang 138, kemudian pada halaman 108. Di situ Nabi menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u da'watin la turaddu. Ada 4 keadaan manusia jikalau mereka berada dalam 4 keadaan itu, kata Rasulullah dalam hadis ini, maka 4 keadaan atau 4 orang yang berdoa ini semua doanya diijabah Allah. Tidak ada satupun dari 4 orang ini atau mengalami keadaan yang 4 ini yang tidak diterima oleh Allah kalau mereka berdoa. Semua doa-doa mereka diijabah Allah. Semua doa-doa mereka diterima Allah. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang 4 ini yang begitu mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa? Dan keadaan bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi berkata, kelompok pertama, keadaan pertama atau orang pertama yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua doa-doa mereka dijawab. Nabi berkata, yang pertama adalah
wa da'watul haji hatta yarji'a. Siapa orang yang diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah ke tanah suci, maka ketahuilah, kata Rasulullah, sejak mereka melangkahkan kaki keluar dari pintu rumahnya, lalu mereka berjalan menuju ke Baitullahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah berapa lama mereka di atas sampai mereka kembali masuk ke pintu rumah mereka. Interval waktu yang sekian lama itu, kalau mereka mengucapkan doa-doa kepada Allah, maka doanya tidak ada yang ditolak oleh Allah. Inilah hebatnya orang yang berangkat umrah atau berangkat haji. Itulah kenapa kita Bugis Makassar, kalau ada keluarga kita atau orang yang mau berangkat ke tanah suci, kita tidak titip dimintakan dibelikan songko. Songko ada jadi dijual di sini banyak. Kita tidak minta dibelikan sorban. Kita tidak minta dibelikan kurma, zam-zam dan lain sebagainya. Tapi ketika kita datang kepada mereka, satu yang kita titip kepada mereka adalah doa. Doa apa itu? Doa supaya mereka juga berdoa di atas, memintakan kepada Allah, kita juga bisa berangkat seperti mereka itu. Wa da'watul haji hatta yarji'a. Orang yang berangkat haji sampai pulangnya doanya dijawab. Kenapa doa-doa mereka dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antara alasan ulama menyampaikan kepada kita, satu, karena mereka adalah tamu-tamu Allah. Siapapun yang berangkat ke tanah suci, apakah itu ibadah haji atau ibadah umrah, ketahuilah demi Allah, mereka lah manusia-manusia pilihan Allah, mereka lah adalah tamu-tamu spesialnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka sampai di atas sebagai tamu Allah, maka Allah malu kalau tidak mengkabulkan apa yang menjadi permintaan tamunya. Jikalau ada keluarga kita dari kampung, Pak, kita undang untuk datang di Makassar, semua kebutuhan mereka insya Allah kita akan penuhi. Bahkan malu rasanya kalau mereka pulang, Pak, kita tidak kasih oleh-oleh untuk dibawa pulang. Yang kedua, karena memang mereka berada di tempat-tempat yang diijabah doa seseorang. Madinah, di mana salah satu tempat yang diijabah doa yang dirindukan oleh semua kita, Raudhah, ma baina hujratin wa minbar, Raudhatun min riyadil jannah. Raudhah itu adalah tempat letaknya antara mimbarku, kata Nabi, dengan rumahku yang sekarang sedang menjadi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua tempat itu diantaranya, maka aku beri nama, kata Nabi, Raudhah. Apa itu Raudhah? Taman-taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang berkata, jika Raudhah itu adalah taman-taman surganya Allah, berarti banyak bunga-bunga di dalamnya. Maka ada yang berkata, bunga-bunga surga itu, itulah mereka yang sujud di Raudhah, berdoa mereka, zikir mereka, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setelah dari Raudhah kita keluar, salam semua kita kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Safiyatullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Semua kita meneteskan air mata. Air mata apa? Air mata kerinduan kita kepada Rasulullah. Bahkan semua jemaah mungkin berdoa. Apa doanya? Salah satu di antaranya mungkin mereka akan berkata, ya Allah, dekatkan kami dengan Rasulmu sedekat yang kami rasakan sekarang ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi di Mekah, mereka berada di Baitullah, mereka tawaf. Belum lagi kalau orang melaksanakan ibadah haji berada di sebuah tempat Al-Hajju Arafah. Belum lagi mereka di Musdalifah, belum lagi mereka di Mina, melontar Jumrah Aqabah. Di tempat-tempat ini, jikalau seorang hamba Allah menangis dia di hadapan Allah dengan doa-doa terbaik mereka, maka ketahuilah, kata Nabi, tidak ada doanya yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hebatnya orang yang berangkat haji. Lalu yang kedua, ya Rasulullah, siapa doanya yang diijabah Allah? Nabi berkata, wa da'watul jazi hatta yasbira.
orang-orang yang terpanggil hatinya untuk jihad di jalan Allah, diambilnya pedang, diambilnya panah, diambilnya tombak, lalu terpanggil hatinya untuk berjihad menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti misalnya di perang Uhud yang ada di Madinah. Masih mereka, sejak mereka berangkat dari rumahnya sampai perang itu selesai, maka jika mereka mengangkat hatinya di hadapan Allah dalam berdoa, kata Nabi, tidak ada doa mereka yang tidak ditolak oleh Allah. Semua doa-doanya diterima. Itu dalam hadis yang lain disampaikan, orang-orang yang syahid itu Pak, kalau nanti sudah dimasukkan ke dalam surga, dia semua orang jihad ini bermohon kepada Allah. Apa permohonan mereka? Ternyata permohonan mereka minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Ya Allah, kami adalah kelompok-kelompok jihad. Kami datang kepadamu, ya Allah, hidupkan kami kembali di atas dunia. Allah berkata kepada orang jihad ini, kenapa engkau mau dihidupkan kembali di atas dunia? Apakah nikmat surga yang aku berikan kepada kalian kurang? Belum cukupkah? Belum puaskah kalian dengan nikmat surga yang aku berikan dengan jihadmu itu? Mereka semua orang jihad ini berkata, saking nikmatnya itu ya Allah, kami minta dihidupkan kembali di atas dunia. Allah ngomong, kalau kalian dihidupkan kembali oleh aku di atas dunia, lalu apa lagi yang kalian mau? Mereka semua berkata, kalau kami dihidupkan kembali di atas dunia ya Allah, tolong nanti matikan kami dalam keadaan jihad, bukan sekali, tapi wafatkan kami dalam 10 kali. Begitulah hebatnya orang-orang yang jihad itu. Jemaah yang saya hormati. Lalu sahabat lagi bertanya, siapa kelompok yang ketiga ya Rasulullah? Yang diijabah doanya tidak ditolak. Kata Nabi, wa da'watul maridi hatta yabra'a. Ada orang yang Allah hidupkan di atas dunia, lalu Allah beri mereka ujian. Ujiannya apa? Berupa sakit, kurang sehat. Apa sakitnya sehari, seminggu, sebulan, bahkan ada orang sakitnya bertahun-tahun. Allah kasih ujian mereka dengan sakit. Maka ketahuilah kata Nabi, sejak mereka jatuh sakit sampai sembuh dari sakitnya, jikalau mereka juga menghaturkan doa-doa terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sakit itu Pak, terangkat doanya di hadapan Allah, tidak ada ditolak doanya. Cuma terkadang kalau kita mendatangi orang sakit yang minta kepada kita, saudara, saya sudah 1 bulan diopname di rumah sakit, doakan saya supaya saya bisa lekas sembuh. Jarang kita datang kepada orang sakit Pak, lalu kita berkata, wahai saudara, kau lagi diuji oleh Allah. Dalam keadaan ini doamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang kita berkata, doakan kami wahai saudaraku dengan kebutuhan kami begini, begini, dan begini. Padahal doa mereka dijawab Allah karena dalam keadaan sakit. Maka wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau Allah memberikan ujian sakit kepada kita, jangan hanya diri kita doakan supaya kita sembuh, tapi doakan anak, karena pada situasi yang demikian tidak ada doa tadi ditolak oleh Allah. Hadirin saya hormati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat ya Rasulullah, siapa orang yang diijabah doanya? Kata Nabi, wa da'watul ahihi li ahihi bi dhahril bait. Doanya seseorang buat saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya bahwa dia didoakan. Saya ulang, wa da'watul ahihi li ahihi bi dhahril bait. Yang keempat kata Nabi, juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah doa seseorang, kita semua yang hadir di masjid ini, lalu selesai sholat nanti kita doakan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita doakan saudara-saudara kita, apakah saudara sekandung sedarah dengan kita atau saudara sekeyakinan dengan kita, maka doa yang kita ucapkan nanti itu
itu pun juga doa yang sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyampaikan kepada para sahabat, dari 4 orang ini yang berdoa, orang haji, orang jihad, orang sakit, saudara yang mendoakan saudaranya, yang paling cepat sampai di sisi Allah dari 4 ini kalau berdoa adalah yang terakhir. Wa da'watul ahihi li ahihi bi dhahril bait. Doa yang paling cepat sampai di sisi Allah bagaikan kilat yang menyambar, cat sudah sampai. Doanya seseorang buat saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya bahwa dia didoakan. Kenapa demikian? Orang haji, Pak, boleh jadi dia doakan kita karena kita minta didoakan. Orang yang jihad boleh jadi dia doakan kita karena kita pesan minta didoakan. Orang sakit boleh jadi mendoakan kita karena memang kita berharap untuk didoakan. Tapi kita yang hadir di masjid ini lalu berdoa sebentar selesai sholat buat saudara kita tanpa diminta oleh mereka, kita mendoakan mereka. Inilah doa yang paling cepat sampai di sisi Allah dibandingkan dengan haji, dengan jihad, dan dengan orang sakit. Olehnya demikian, saudara yang dimuliakan Allah kaum muslimin, jangan pernah kita baku bombe-bombe. Kenapa? Boleh jadi orang yang kita tidak suka itu doa mereka sehingga usaha kita di pasar ini dilancarkan Allah. Jangan pernah kita bermusuh-musuhan. Boleh jadi orang yang termusuh itu doanya mereka kita sehat sehari-harian ini. Jangan pernah kita bikin kelompok-kelompok. Boleh jadi kelompok yang tidak kau suka itu doanya mereka kita sehat walafiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang paling pertama sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul ahihi li ahihi bi dhahril ghaib. Sadar kita dengan hal ini, maka indahnya Islam mengajarkan kepada kita, maka tidak ada rasa dengki di antara kita. Karena orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim berkelompok-kelompok, baku bombe-bombe diancam oleh hadis. Apa disampaikan dalam Al-Quran? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Siapa orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim, orang yang suka baku bombe-bombe, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak pernah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Guru kita almarhum Pak Kiai Mursalim Saleh tentara pelajar, ketika kami tanya kenapa orang yang suka baku bombe-bombe Pak Kiai tidak masuk surga, padahal sholat mereka bagus, zakat mereka banyak, tahlil Quran mereka sering, dan lain-lain, tapi kenapa mereka tidak masuk surga? Apa kata beliau? Karena pada diri orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim atau yang suka baku bombe-bombe, ketahuilah sesungguhnya Allah telah menarik seluruh rahmat yang ada pada diri orang tersebut. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Empat keadaan ini membuat doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka satu kata yang paling berakhir, ya kita berbarengan, bergandengan tangan, senantiasa senyum antara yang satu dengan yang lain. Karena indahnya kehidupan kita adalah jikalau kita senantiasa menciptakan sebuah kedamaian, kebersamaan dalam membentuk negara, apalagi dalam hal agama kita ini. Semoga insya Allah kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang senantiasa selalu menghubungkan silaturahim antara yang satu dengan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصل ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.